Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat Anda sudah masuk dalam stase ini ya, ada penyusunan kian. Semoga selalu sehat, selalu semangat, ya sukses untuk kedepannya. Nah, untuk kian gerontik ini, sekarang laporan dulu dari Made. Sudah mendapatkan kasus apa? Bu, terima kasih. Oh, mau menyusun, oh ya. Nah, Judulnya. di sini saya kan kemarin sudah mengunjungi tempat panti sosial, Bu, berisi lansia di daerah Pucanggading itu, Bu. Nah, rencana saya tuh di sini saya akan mengambil studi kasus mengenai pengaruh rum pada lansia, Ibu, dengan gejala mungkin gejala stroke. ROM untuk lansia dengan gejala stroke. Nah, sekarang ditanya di sana di panti lansia Pucanggading ya. Nggih. Rumah sosial rumsos apa sih? Rumah sosial. Nggih. Apakah ada kasus itu? Kemarin saya tanya-tanya ke pengelolanya, ada Mas gitu. Nah, ada itu berapa? Ada ya sekitar 2 itu ada, Bu. Terus kamu lakukan ROM. Nggih. Nah, stroke-nya itu stroke apa? Stroke-nya mungkin stroke non hemorrhagic, Bu. Jangan mungkin toh, kamu kan Gejala sudah ke yang sana, sudah melakukan studi pendahuluan. nggih. Yang saya ambil ini gejala stroke-nya, Bu. Belum mengarah ke stroke-nya. Ya mungkin stroke-nya baru Stroke serangan ringan. pertama ya. Nggih. Serangan pertama dengan mungkin stroke yang tidak hemoragik. Kalau yang hemoragik itu agak susah. Jadi stroke yang karena apa? Non hemoragik yang sumbatan. Stroke non hemorrhagic maksud saya. Hah? Non Nggih, hemoragik. nggih. Oke, dilakukan ROM. Terus harapannya apa? Kenapa ROM? Harapannya supaya pada daerah ekstremitas itu tidak mengalami pengkakuan, Bu. Mungkin. Untuk Tidak jadi mengalami kan biasanya di sana kekakuan kan jarang untuk sendi. melakukan. Anda akan mengelola ya akan mengelola berapa minggu sesuai dengan apa tuh namanya panduan Sesuai dengan panduan. panduannya berapa minggu mengelola secara komprehensif ya kayaknya ya. Madu. Iya, Bu, sesuai dengan buku panduan pengelolaannya itu. Jadi sebelumnya itu Anda harus baca ini semua nih. Harus baca buku panduan dulu. Jadi itu nanti langkah-langkahnya tuh sesuai dengan yang ada di buku panduan. Ya, harus mengelola berapa minimal, berapa kasus. Ada yang sudah baca buku panduan? Ya, Mas Triaji. Kalau menurut saya, Bu, ya Pak, sesuai yang saya baca, minimal itu 2 pasien. Minimal itu 2 pasien. Kalau misalnya intervensinya itu bisa dilakukan 2 sampai 3 minggu sih, Bu. Ya. Ya, Mas Made, kembali ke Made. Berarti minimal dua klien ya, 2 klien dengan tadi stroke non hemoragik yang ada di Pucanggading dilakukan selama 3 minggu, gitu. Terus Anda akan memberikan ROM. Nggih. Langkah-langkahnya gimana? Coba bayangannya. Untuk langkah-langkah, maksudnya kita melaksanakan ROM-nya atau gimana, Bu? Belum ROM, Anda mengkaji apa dulu? Yang pertama kita lakukan pengajian, setelah itu
Baru kita Jadi pengkajian biasanya apa? Khususnya pengkajian ROM, sebelum ROM itu Anda akan mengkaji apa? Kalau pengkajian secara menyeluruh ya iyalah. Tapi khususnya yang akan ROM itu Anda mengkaji apa sebelum dilakukan ROM? ROM itu kan rentang gerak sendi ya. Berarti sebelum Anda melakukan itu, Anda mengkaji apanya? mengkaji tingkat Apa? Ya, tingkat aktivitasnya klien, terutama lansia, terutama pada pergerakan sendinya itu bagaimana. Jadi harapannya sebelum Anda itu bagaimana, setelah itu dilakukan implementasi, setelah itu evaluasinya bagaimana, apakah menjadi rentang gerak sendinya menjadi baik atau malah sebaliknya mau uklek-uklek malah tambah rak ketok. Yang tadinya bisa jalan tambah nggak bisa jalan, kan bisa terjadi itu. Makanya harus ada langkah-langkah yang yang detail, harus ada SOP dan lain-lain. Ya, siap. Nah, untuk itu Anda juga harus belajar literatur ya, jurnal-jurnal yang terkait dengan pemberian ROM ini kaitannya dengan lansia. Anda belajar dulu di jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan itu. Ya, setelah itu, setelah belajar jurnal, selanjutnya Anda segera susun aja bab 1. Ya, jangan lupa kalau untuk semuanya, kalau di sini Anda mengambil gerontik, berarti pengkajian spesifik pada gerontik harus dilakukan. Itu yang membedakan dengan pengkajian pada usia-usia yang lain. Gitu ya, Made ya, jelas ya? Iya, siap, Bu. Ya, selanjutnya Mas Wahyu Triaji. Ibu. Jadi untuk kemungkinan yang saya akan ambil untuk yang 2021, saya mengambil topik hipertensi sih, Bu. Untuk intervensinya yang topik hipertensi. Untuk intervensi yang saya lakukan di wilayah puskesmas di rumah sekitar saya, kalau tidak di Semarang, Bu. Kenapa hipertensi? Masyarakat. Karena kan kebanyakan untuk penyakit-penyakit degeneratif pada lansia itu kan hipertensi, dan angka itunya juga tinggi. Yang hipertensi. Prevalensinya apakah masih tinggi? Nah, sebelumnya itu Anda harus studi pendahuluan dulu. Misalnya ke puskesmas darurat, Anda ke sana. Melihat dulu kasusnya bagaimana, apakah banyak lansia dengan hipertensi atau bagaimana. Itu studi pendahuluan, studi awal. Ya. Jadi kan Anda kan sebetulnya itu mengambil masalah-masalah atau fenomena penyakit yang ada di sekitar wilayah Anda pada lansia itu kebanyakan apa? Kan begitu. Jangan muncul judul dulu terus kasusnya belum tahu. Ya. Nah, kalau misalnya ya di situ kasusnya banyak, terus Anda mau ngapain? Komplementernya. Kalau komplementernya yang sudah saya baca-baca di jurnal, kemungkinan saya akan mengambil pengaruh senam yoga untuk hipertensi lansia sih, Bu. Yoga untuk lansia, coba diperhatikan. Lansianya yang lansia bagaimana? Kalau lansia 70 tahun ke atas suruh yoga ya remuk kabeh awake tugel kabeh. Bu, ini yoganya yang saya baca ada yang yoga duduk di kursi dan ada yang yoga seperti umumnya, Bu. Kemungkinan yang ambil itu intervensi yoga yang tidak beresiko buat lansia sih, Bu. Mungkin lebih ke yang keduduknya itu, Bu. Nah, ya tergantung. Kalau lansia pralansia
ya pralansia, mungkin yoga yang umum itu ya masih bisa. Tapi kalau sudah lansianya yang sudah old, 70 tahun ke atas, nah makanya Anda nanti sesuaikan dengan lansianya yang Anda dapatkan di masyarakat itu lansia yang bagaimana. Ya, pralansia, lansia atau yang old. Nah, itu harus berbeda ininya. Misal saya ambil di sekitar tetangga-tetangga itu boleh enggak, Bu? Tetangga-tetangga. Di wilayah Tetanggamu ya RW. boleh aja, tapi itu masuk dalam wilayah kerjanya puskesmasnya mana. Dan nanti kamu perlu data-data di ini. Gitu. Puskesmas. Kamu di mana tuh, Ci? Rumahmu? Saya di Banyumas, Bu. Oh, Banyumas. Ya udah, ambil aja di. Tapi kamu ini di kos-kosan sekarang apa di Banyumas? Ini masih di rumah, Bu. Jadi kemungkinan kalau misalnya waktunya memungkinkan, nanti saya mencari pasien di sini. Tapi kalau misalnya waktunya tidak memungkinkan, sudah tetap praktek, kemungkinan saya studi pendidikan di puskesmas. Prakteknya kapan? Untuk jiwa itu sudah masuk offline tanggal 4 Desember sih, Bu. Oh, 4 Desember. Wah, ya nggak cukup lah. Kemungkinan paling saya menyusun bab 1 dulu. Alternatifnya seperti itu sih, Bu, kemungkinan. Ya, coba nanti dilihat ininya aja yang lebih memungkinkan ya, Anda ngambil di sekitar Anda atau di Semarang. Oke, gitu ya. Susun bab 1, bab 2 kalian. Nanti bab 3-nya itu yang untuk Kian itu kan hampir sama dengan skripsi. Kalau Anda itu sudah nyusun skripsi, saya rasa langkah-langkahnya itu sudah ngerti, sudah paham, sudah tahu. Ya. Di pendahuluan latar belakang itu harus apa saja yang ditulis, dimuat. Kalau bab 2 kan untuk ini aja tinjauan pustaka. Ya, jadi yang agak perlu apa namanya? Konsentrasi itu di penyusunan bab 1 dan bab 3. Itu kalau untuk proposal. Ibu. Gitu ya. Oke, Dewi. Sama satu lagi, Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Ini kan Fajar di Kian saya kan pembimbing kedua, Ibu. Pembimbing utamanya kan Bu Desak. Berarti saya fixkan dulu untuk judulnya yang akan saya ajukan baru ke Bu Fajar, atau ini sudah ACC untuk judulnya apa gimana, Bu? Dari Bu Desak sudah ACC judulnya. Bu Desak sudah ACC belum judulnya? Belum, itu sih masih suruh baca-baca jurnal lagi sama. Oh, belum ya, saya ajukan, Bu. Iya, kalau pembimbing 2 mengikut pembimbing 1. Ya. Jadi kalau pembimbing satunya gitu, oke, nanti saya juga oke. Ngikut aja kalau pembimbing 2-nya sih, ya. Ya. Dewi. Baik, Bu, Fajar. Ya. Terima kasih. Ya, Bu. Rencana saya itu mau, kalau masih keburu, Bu, mau mengambil di wilayah daerah saya di wilayah Puskesmas Pamarican, Ciamis, Jawa Barat. Tapi kalau tidak keburu mungkin di Semarang, Bu. Kalau di sini kebanyakan kasusnya itu hipertensi, Bu. Jadi rencananya pengen mengambil pasien lansia dengan hipertensi. Di RT saya itu ada sekitar 3 orang, Bu. Di satu RT ada 3 orang yang lansia yang mengalami hipertensi. Nah, nanti tindakan yang akan dilakukan itu berupa terapi rendam kaki air hangat dan Anda sudah biasa itu, tidak ada inovasi, itu udah D3, rendam kaki, hipertensi. Jangan gitu. Gini, coba saya arahkan. Lansia itu kan banyak ya, selain hipertensi, DM. Coba menggali mungkin dimensianya, ya, atau masalah psikologis pada lansia, depresi pada lansia, itu toh. Iya, Bu. Jangan lagi-lagi. Lah itu kan si Aji tadi sudah hipertensi dengan yoga, oke lah, karena mungkin yoga selama ini belum dilakukan ya. Tuh, tapi kalau rendam air garam mah sudah biasa, Mbak. Kalau kompres air hangat pada bagian leher, Bu. Apaan tuh kompres air hangat di bagian leher?
untuk mengurangi Gini, jadi kamu supaya tidak bingung, Dewi, kamu studi literatur, buka-buka jurnal dulu. Coba deh jangan stuck kepada hipertensi. Coba tadi saya arahkan ke demensia atau depresi pada lansia. Itu banyak. Ya, Ya, Bu. Akan gangguan saya coba tidur cari. pada lansia. Itu kan yang ada itu kan banyak. Tiap tahun aja Bu Fatia meneliti tentang lansia, banyak masalah-masalah selain hipertensi tentunya. Ya, gitu ya Dewi ya, nggak apa-apa ya. Kamu belajar dulu deh, baca dulu literatur, jurnal-jurnal, review jurnal. Nanti di situ baru deh Anda punya bayangan. Kalau belum membaca, itu memang kadang kitanya tuh wawasannya jadi sempit. Apa ya? Padahal banyak selain itu. Ya, Bu. Akan saya coba cari. Ya, nanti kalau sudah ketemu apa nih tuh yang kira-kira itu selain hipertensi atau hipertensi boleh, tapi tindakannya jangan yang rendam air itu sudah biasa. Yang inovatif. Tapi kalau susah, Anda mending mengambil judul yang lain seperti tadi itu. Demensia mungkin atau yang lain. Ya, atau masalah kognitif pada lansianya banyak. Ya, gangguan kognitif kan banyak lansia. Ya, coba ini dulu, cari dulu belajar. Itu namanya studi literatur dulu. Oke, ya. Selanjutnya Lila. Yuk. Iya Bu, kalau saya sudah ada beberapa melihat literatur Bu, jadi tentang keseimbangan. Jadi ada namanya latihan berjalan tandem. Jadi fokusnya untuk di keseimbangan seperti itu Bu, untuk meningkatkan kemandirian lansia dan juga menurunkan risiko jatuh pada lansia seperti itu Bu. Ya, nanti diambil lansia dengan apa? Untuk latihan tandem ini, lansia targetnya itu yang tidak mengalami penyakit kronis, Bu. Berarti lansia dengan keterbatasan fisik, ya? Lansia dengan gangguan mobilitas atau gimana? Halo, Lila. Jaringannya error kok. Halo, Lila. Nih, yang lain Lilanya juga hilang apa bisa muncul? Mungkin terkendala sinyal sih, Bu. Sinyalnya Bu mungkin Bu. Sinyal. Lila rumahnya mana toh? Ya, Lila, di-mute dulu. Halo Bu, maaf Bu, tadi jaringan saya bermasalah Bu. Kamu rumahnya mana kok jaringan lemot? Dari Palangkaraya. Ya, oke, lanjut. Lanjut. Ya, jadi kalau misalkan berdasarkan literaturnya itu, untuk lansia yang mereka ambil itu dipilih yang tidak memiliki riwayat penyakit kronis supaya lansianya itu tidak membahayakan lansianya seperti itu, Bu. Aduh, maaf. Iya, maksudnya berarti lansia dengan apa? Lansia dengan risiko jatuh seperti itu, Bu. Sebentar ya, tak minum dulu.
Halo, ya maaf. Lansia risiko jatuh piye. Jadi keterbatasan fisik pada lansia, ya. Iya, Bu. Betul sekali, Bu. Betul sekali, kamunya aja yang nggak betul. Kalau Maaf, nggak Bu. dipancing-pancing kamu kena. Berarti kamu memang di sekitarmu banyak lansia dengan keterbatasan fisik. Kalau lansia di sekitar sini, Bu, rata-rata lansianya itu ada yang mengalami gangguan, maksudnya seperti keseimbangannya seperti itu, Bu. Jadi lebih beberapa ada yang di dalam kesehariannya itu yang dibantu seperti itu, Bu, lansianya. Yang tinggal bersama anak cucunya seperti itu, Bu. Ya, berarti keterbatasan fisik. Nanti pengkajiannya kan ada khusus tuh pengkajian lansia yang meliputi pengkajian fisiknya itu yang apa? Pengkajian tadi untuk melihat aktivitas dan latihan. Nah, di situ dikaji dulu, baru Anda tahu bahwa aktivitas dan latihannya terganggu atau tidak. Kalau terganggu berarti bisa Anda ambil sebagai kasus itu ya. Bila. Oke, Bu, baik, Bu, terima Terus mau kasih. diapain itu? Dilatih apa tadi? Kalau dari artikel sebelumnya itu, Bu, jadi lansianya ini dinilai kemampuan aktivitasnya dulu, kemudian juga dinilai juga risiko jatuhnya menggunakan PUG dan juga indeks CATS. Nah, dari situ Ya, terus dilakukan kalau berdasarkan jurnalnya ada beberapa. Satu contohnya itu dilakukan latihan berjalannya ini dalam waktu 3 kali dalam seminggu, dalam waktu selama 2 minggu. Tadi Anda menyebutkan teknik apa gitu loh? Latihan jalan tandem, Bu, namanya, Bu. Latihan jalan tandem. Tandem. Gitu. Tandem. Nah, itu yang bagaimana latihan jalan tandem itu? Itulah, mohon maaf, Bu, sebelumnya ini saya izin off cam karena jaringannya tidak stabil. Latihan tandem ini latihan berjalan seperti itu, Bu. Jadi saat berjalan melangkah ke depan sepanjang kurang lebih 3 meter. Jadi saat berjalan itu lansianya dilihat dari saat melangkah, ujung kaki, ujung jempolnya menyentuh dengan ujung tumit saat melangkah seperti itu, Bu. Dalam dilihat kemudian kemampuan ujung berjalannya. Jempol menyentuh ujung tumit. Oh, ya. Iya, Bu. Ya, udah bisa tak bayangke. Siap, Bu. Ya, sudah. Boleh ya. Oke, itu semua Siap, Bu. tadi sudah 4 orang sudah memberi laporan, nanti kira-kira akan mengambil kasusnya seperti tadi yang sudah disampaikan. Jadi langkah pertama Anda membuat bab 1 sekalian bab 2. Ya, bab 1 sekalian bab 2 biar cepat, nanti dikonsulkan via email kirimnya. HP saya sudah lemot. Sudah mau ganti HP lagi. Kemarin sudah laptopnya sudah rusak 2. Ini gantian HP-nya, modalnya banyak banget ya. Gitu ya, saya kira sudah jelas. Ada pertanyaan lagi? Email saya semua sudah tahu kan? Kalau belum tahu, tanya yang tahu. Jadi jangan titik-titik WA, capek balesnya banyak banget. Ya. Gitu, saya kira kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri. Saya ada kegiatan lain. Wajar tanya. Untuk proposalnya itu meliputi bab 1, 2, 3 nggih, Bu? Iyalah. Nggih, Bu, siap. Ya, terus harus ada SOP ya. Untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan atau implementasi yang akan dilakukan harus ada SOP nanti sebagai lampiran di proposal. Jadi alat bantunya apa? Alatnya apa untuk mengukur itu? Lah SOP-nya harus ditampilkan nanti. Ya SOP atau mungkin video Anda atau gimana? Terserah ke kreativitasnya Anda nanti.
Ya, ada lagi pertanyaan? Ini dokumentasi bimbingan pertama ini, Bu. Dokumentasikan nggak apa-apa gitu. Dokumentasi apa? Di foto maksudnya. Maksudnya gimana? Oh, ini sekarang mau difoto. Nggih, buat Allah, dokumentasi. Allah. Ya, wes foto lah. Ini Mbak Nila nggak sound kan, nggak apa-apa. 1, langsung ya Bu ya. 1, Ya. 2. Tabun. Ya, oke. Saya kira demikian ya. Langsung saja susun bab 1-2, kirim ke email saya. Ya, Baik, Bu. semakin cepat semakin baik. Baik. Demikian dari saya. Terima kasih. Semoga Anda diberi kemudahan, kelancaran, sukses semua. Salam Amin. sehat untuk Ya. semua. Dadah. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih, Makasih, Bu. Bu. Ya.